Ya lovers, dunia agro lovers, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, kita tahu Indonesia adalah negara yang salah satu potensi yang bisa kita bidik adalah potensi perikanan air tawar. Nah, berikut ini kita akan coba berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita, yakni di bidang ikan lele, bidang ikan air tawar lele, dengan menggunakan metode yang mungkin bisa menjadi referensi Anda dalam membudidayakan ikan lele. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Jangan kemana-mana, ayo ikuti kami dalam perbincangan kita dengan narasumber kita. Ya lovers, dunia agro lovers dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Ini saya pada kesempatan kali ini sudah bertemu dengan narasumber kita, salah satu narasumber. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang budidaya ikan lele, Pak ya. Iya, betul. Ikan lele metode RAS. Nah, itu apa? Tapi sebelumnya mungkin Pak silakan bisa diperkenalkan diri dulu Pak, namanya siapa, terus kemudian alamatnya di mana ke pemirsa yang ada di rumah. Baik, perkenalkan nama saya Aswin. Saya beralamat di Desa Wisata Ketingan, Tirto Adi, Melati, Sleman. Di sini saya adalah petani budidaya lele dengan menggunakan sistem RAS, Recirculating Aquaculture System. Oh ya, Pak Aswin ya. Pak Aswin ini sudah berapa lama Pak budidaya ikan lele? Untuk budidaya ikan lele ini saya berjalan kurang lebih sekitar baru jalan 3 tahun ini, Mas. 3 tahun ya, sudah lumayan Pak ya. Iya. Ini kalau dilihat dari kolam-kolamnya ini kolam permanen Pak ya? Iya, betul, kolam permanen. Nah, sebelum kita bahas yang metode RAS tadi Pak, ini kan ada instalasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Pak, ini untuk persiapan bangunan kolamnya ini berapa ukurannya, terus instalasi airnya ini bagaimana, mungkin bisa dijelaskan Pak dari persiapan bangunannya terlebih dahulu. Ya, mungkin akan bisa saya jelaskan dari awal. Budidaya lele sistem RAS itu adalah RAS sendiri kepanjangan dari Recirculating Aquaculture System. Oh iya. Jadi untuk lebih sederhananya, jadi intinya pengelolaan air untuk budidaya itu hanya di sirkulasi aja atau hanya diputar saja. Intinya cuma di situ. Kemudian untuk awal ini saya bikin 10 kolam dengan ukuran yang relatif kecil, itu yaitu panjang 2 meter, lebarnya 1,5 meter, kemudian dengan ketinggian air 80 cm. 80 cm. Terus kemudian ada kolam filternya juga. Kolam filternya itu meliputi apa saja Pak? Bagian filternya? Kolam filternya itu ada 4. Dengan ukuran 70 kali 130 meter. Sebenarnya untuk patokan ketika kita bikin kolam, untuk patokan kolam filternya itu harusnya berapa sih yang yang cocok untuk kapasitas kolam sebesar ini. Itu kurang lebih pembuatan kolam filter itu kurang lebih sekitar 30% ya Mas. Oh iya 30% dari ukuran dari total volume kolam. Volume air kolam. Iya. Oh iya. Contoh kalau misalnya ini kan saya 1,5 kali 2, berarti kan kurang lebih ada 3.000-an liter nih, 3.000 liter satu bak. Berarti kalau 10 berarti kan 30. Nah, berarti untuk pembikinan kolam filter paling enggak 30%-nya dari 30 liter itu. 30 liter. Oke, iya Pak. Kurang lebih seperti itu. Oh iya. Kalau di kolam filternya sendiri Pak itu apa ada komponen-komponen apa saja? Ya. Untuk filternya saya menggunakan wet and dry system. Wet and dry system itu jadi
air itu naik turun Mas Suman Mas. Dan komponen-komponen yang di dalam filter itu saya menggunakan filter filter mekanik, ada filter kimia sama filter biologis. Oh iya. Filter mekaniknya saya menggunakan batu apung, kemudian ijuk, dan ada BioBlocks namanya. Oke, itu fungsinya untuk Fungsinya jadi intinya filter mekanik itu untuk menyaring kotoran padat yang dari kolam. kotoran lele ya. Ya, betul. Kemudian filter kimianya itu saya memakai arang sama batu zeolit, Mas. Nih, batu zeolit fungsinya untuk mengikat amonia yang timbul. Oh iya iya iya. Iya. Nah, kemudian untuk filter biologis itu saya memakai biobol. Oke. Ya, itu seperti bola-bola kecil itu Mas, bola-bola golf gitu. Berarti setelah masuk ke filter airnya sudah bersih lagi, Pak. Sudah bersih lagi, kemudian diangkat oleh pompa, kemudian masuk ke tandon. Ke penampungan air. Ya, tandon saya begitu kena tandon masih ada filter lagi, filter biobol itu. Kemudian baru turun ke kolam lagi. dialirkan kembali ke kolam. Oke. Oke. Jadi air yang sudah terfilter tadi masuk lagi ke kolam, Pak ya. Iya. Oke. Ya, Nah, ini dari kolam, terus kemudian kalau dari kolam ini nanti ada apa semacam aliran air ke filter tadi, Pak ya. Iya, iya. Itu yang membawa kotoran ya. Membawa sisa pakan dan kotoran. Sisa pakan dan kotoran. Oh iya iya iya. Jadi sisa kotoran dan pakan yang ngendap di kolam ini yang ngendap di bawah setiap saat akan keluar Mas melalui talang-talang yang ada di pinggir kolam. Kemudian masuk ke filter, Pak ya. Ya. Oke. Kalau untuk pembuatan instalasi, Pak, ini, Pak. Ya. Prinsipnya apa, Pak, ini, Pak? Kira-kira ada apa sirkulasinya ini? Jadi mungkin untuk pembuatan instalasi ini sebenarnya ya cuma intinya gimana caranya biar airnya tuh bisa jalan Mas. Bisa jalan maksudnya bisa mengalir ke kolam. Contohnya seperti ini. Jadi untuk ketinggian talang ini sama dengan ketinggian air. Jadi ketika ada input air masuk, otomatis akan menekan yang di bawah. Oke. Kemudian air akan keluar melalui talang yang di sini. Oh, jadi tekanan ini, Pak ya. Ya, jadi yang di atas ini nggak istilahnya nggak bakalan luber ikan. Oh, iya, Ditambah lagi dengan ketika populasi ikan banyak, kan itu fungsinya hampir sama seperti aerator Mas. Jadi itu kan kotorannya kan ibaratnya nek bahasa Jawane iki mubal ya Mas. Oh iya mubal, iya. Makanya kan keluar lewat sini di talang. Oke, itu. jadi kotoran yang mubal itu akan keluar lewat sini, Pak ya. Iya. Jalur pembuangan kotoran. Iya. Oke. Ya, terus kemudian Pak ini untuk instalasi yang lain Pak, mungkin listrik mungkin pakai apa? Kalau listrik saya masih jadi satu dengan rumah tangga Mas. Oh. Jadi 900. Saya pakai daya yang 900. Kalau ini berarti kalau listrik cuma pakai pompa untuk pompa air itu aja, Pak ya? Iya, iya. Karena yang ini kan tidak pakai tenaga listrik ini ya. Iya, betul. Jadi sumber listrik memang dipakainya cuma untuk pompa dan pompa pun itu fungsinya cuma mengangkat aja sampai ke tandon. Karena kan tandon di atas akan aliran airnya akan dibantu dengan gaya gravitasi akan lebih kencang. Jadi memperingan kerja pompanya, Mas. Oh iya. Berarti pompanya ini 24 jam. Ya, 24 jam. jam.